Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan melanjutkan tutorial ANBK 2025 ya. Nah, ini saya sudah banyak memberikan tutorialnya, silahkan bisa dilihat, ditonton ya. Nah, sekarang kita langsung ke informasi yang sangat penting teman-teman ya. Jadi ini wajib dilakukan oleh Proktor ANBK 2025. Dan ini terbaru teman-teman, cara download dan install Proktor browser untuk komputer Proktor ANBK 2025. Jadi untuk Proktor browser ini adalah komputer admin atau komputer server yang akan digunakan nanti di pelaksanaan ANBK. Gitu ya, untuk mengendalikan komputer klien atau komputer siswa. Dan ini nanti dipakai untuk simulasi ANBK, gladi bersih ANBK, dan juga untuk ANBK utama nanti. Jadi untuk Proktor browser tahun kemarin tuh silakan dihapus aja, gunakan yang terbaru ya, supaya lebih fresh gitu atau lebih update lah ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Seperti biasa, kita masuk dulu ke ANBK ya. ANBK 2025, ketik aja. Nah, kita pilih yang ini ya, asesmen nasional. Nah, silakan masukkan username dan password untuk ANBK, teman-teman yang dari dinas ya. Nah, sekarang kita masukkan kode pengamannya di sini. Nah, ya. Oke, masuk ya. Nah, sekarang kita langsung ke sini teman-teman, download berkas. Di sini ada prerequisites, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, jika laptop teman-teman yang akan digunakan untuk komputer Proktor itu 64 bit, maka teman-teman download yang ini, 64 bit Proktor browser. Namun jika laptop teman-teman yang akan digunakan untuk komputer Proktor itu 32 bit, maka teman-teman download yang 32 bit Proktor browser. Jadi disesuaikan dengan spek laptop yang akan digunakan untuk komputer admin atau server nanti. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Teman-teman bisa ke sini ya, ke divisi di sini ya, gampang. Divisi, kemudian klik kanan, properties. Nah, di sini ada teman-teman ya. Nah, di sini ada. Nah, di bagian sistem tipe di sini ada 64 bits ya, operating system. Nah, ini punya saya 64 bits. Nah, di teman-teman dilihat ya. Karena di sini 64 bit, maka yang kita download ya, berarti yang 64 bit Proktor browser. Kita klik aja di sini. Nanti dia akan terdownload ke sini. Teman-teman ya, dia akan terdownload ke sini. Gitu. Silakan ini ditunggu sampai selesai proses pendownloadan. Nah, berhubung saya sudah, ini saya pause aja ya. Nah, saya sudah berdownload, silakan teman-teman mendownload. Nah, setelah ini terdownload, ini kan masuknya ke menu download di sini. Nah, ini saya sudah mendownload. Nah, ini kan masih di sistem C, teman-teman ya. Supaya aman, ini kita pindahkan dulu ya. Kita klik kanan, kita cut, kita pindahkan ke folder yang sudah kita buat ya. ANBK 2025. Nah, kita paste di sini ya, klik kanan, kita paste supaya lebih aman gitu ya. Nah, ini kan bentuknya masih dalam bentuk RAR atau zip. Supaya nanti bisa diinstal atau diaktifkan atau dijalankan, ini harus diekstrak dulu, teman-teman ya. Caranya seperti apa? Di sini kita klik kanan, kemudian extractor silahkan dicari. Nah, kita tunggu. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Ini dalam bentuk folder. Jadi harus difolderkan dulu tuh ya. Kemudian kita double klik. Nah, jadi yang namanya Proktor browser itu seperti apa? Ini yang ini. Nah, kalau saya perbesar ya. Nah, seperti ini. Teman-teman ya, kalau saya perbesar, nah yang ini ya. Seperti bumi ya, yang ini. Gitu. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, jadi yang ini.
Nah, sebelum kita menginstal atau menjalankan atau mengaktifkan pada waktu pelaksanaan nanti, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Ini kita tutup dulu. Nah, pastikan teman-teman sebelum kita menginstal, menjalankan atau mengaktifkan pada waktu pelaksanaan nanti, itu pastikan di sini jika di teman-teman ada antivirus itu dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan dulu. Punya saya nggak ada nih. Supaya nanti lancar pada waktu menjalankan Proctor browser itu. Saya nggak ada antivirusnya. Nah, jika sudah dinonaktifkan antivirusnya, teman-teman klik kanan di sini, personalis, kemudian ke home, kemudian ke update and security, kemudian ke Windows Security. Nah, di sini yang namanya virus and threat protection dan juga firewall and network protection ini harus dinonaktifkan semuanya dulu supaya nanti pada waktu menginstal, menjalankan atau mengaktifkan Proctor browser ini tidak terganggu supaya lancar gitu ya. Nah, sekarang kita satu-satu dulu ke sini ke virus and threat protection. Kita klik aja. Nah, kemudian kita ke sini teman-teman ya. Manage setting kita klik. Nah, ini real time protection-nya kita geser ke kiri ya, kita off kan. Nah, sudah off. Nah, sudah off ya. Kemudian kita ke sini. Di sini ada exclusion ya. Kita ke add or remove exclusion. Kita klik. Ini tujuannya untuk mengkarantina folder ANBK. Supaya apa? Supaya tidak dimasuki virus lah seperti itu ya. Harus dikarantina supaya lebih aman. Dan ini saya lakukan setiap tahun aman ya. Proctor browser saya lancar aja. Nah, kita ke add exclusion, kita klik. Kita pilih folder ya. Nah, kemudian kita pilih folder yang tadi teman-teman ya. Yang ANBK 2025 yang tadi nih ya. Nah, yang ini yang Proctor browser 64 bit ya. Ini folder kan. Nah, kita select folder. Nah, sudah nih teman-teman ya. Sudah tuh. Nah, umpamanya ingin menghapus nanti kalau sudah selesai ANBK tinggal remove aja. Nah, ini artinya sudah dikarantina. Jadi harapannya nanti virus itu tidak bisa mengganggu supaya lancar dan normal lah pada waktu dijalankan Proctor browsernya. Nah, jika ini sudah dikarantina semua, teman-teman ke Firewall and Network Protection. Nah, ini domain network, private network, public network, kita nonaktifkan semua ya. Nah, ini kita geser ke kiri lah supaya nonaktif. Ini juga sama ya, private network kita geser ke kiri dinonaktifkan. Ini juga sama ya, ke kiri. Nah, jika virus and threat protection dan firewall and network protection ini sudah dinonaktifkan, baru kita ke penginstalan. Jadi yang namanya Proctor browser ini menginstalnya itu diaktifkan, dijalankan pada waktu mau pelaksanaan ANBK. Di luar jadwal, di luar jam pelaksanaan ANBK ya tidak bisa ya gitu. Nah, caranya seperti apa? Di bagian Proctor browser, teman-teman klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator ya, klik aja. Nah, kita tunggu nih sampai dengan pembacaan program ini selesai. Nah, pastikan teman-teman, ini kan sifatnya online. Pastikan itu internetnya itu stabil atau dalam keadaan on gitu ya internetnya. Nah, ini sudah support ya. Jadi operating sistemnya ini centang, CPU-nya centang ya. Kebetulan punya saya ini i7 ya, sangat support. Ini RAM-nya 8 punya saya. Nah, ini centang, internet connection-nya centang. Nah, jika di sini ada yang silang merah itu artinya tidak support. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik run aja.
kita tunggu sampai dengan selesai, sampai dengan terbuka untuk aplikasi Proctor Browser ini teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai dengan terbuka. Nah, ini sudah teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman catatan dibukanya itu pada waktu mau pelaksanaan, baik simulasi ANBK, gladi bersih, maupun ANBK utama. Di luar jadwal, di luar waktu pelaksanaan ANBK ya tidak bisa ya, itu catatannya. Nah, di sini ada ID Proctor dan password. Ini kita ambilkan dari web ANBK. Nah, supaya kita bisa keluar dari web ini dan tidak mengclose ini, caranya adalah di keyboard tekan tombol Windows. Nah, seperti ini ya, ini kan masih aktif. Nah, kita ke web tadi. Nanti kita ke asesmen nasional di sini teman-teman ya. Kalau simulasi berarti kita ambilnya dari simulasi ya, komputer proktornya. Kalau gladi bersih nanti kita ambilnya komputer proktornya dari gladi bersih. Kalau asesmen nasional kita ambilnya dari asesmen nasional komputer proktornya. Gitu ya, seperti itu. Nah, contoh nih. Nah, ini kan masih simulasi ya. Ini kan untuk simulasi gladi bersih dan ANBK nanti ya. Pokoknya intinya disesuaikan di sini. Jika simulasi kita ambilnya ya dari simulasi di sininya ya. Komputer proktornya. Kalau gladi bersih kalau asesmen nasional disesuaikan aja. Gitu ya. Nah, ini di sini ada kode server. Nah, di sini ada ID Proctor. Ini di blok ya nantinya. Nah, kita copy. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Nah, jika sudah dipaste di sini yang tadi ya. Nah, ini nanti waktu pelaksanaannya. Nah, sudah dipaste, kita tekan tombol Windows lagi. Kita ke sini lagi. Nah, di sini ada password. Password ini biasanya munculnya di malam hari pada waktu pelaksanaan ya, malamnya atau beberapa jam sebelum pelaksanaan ANBK, baik simulasi gladi bersih maupun ANBK utama. Nah, di sini passwordnya nanti kita pindahkan ke sini ya. Kalau sudah ini akan menyala biru, kemudian sign in, ditunggu sampai masuk gitu ya, seperti itu. Nah, jika ingin mengclose ini semua teman-teman ya, jika sudah pelaksanaan, di tombol keyboard tekan aja Windows ya, seperti tadi. Nah, kemudian kita ke Proctor Browser, ini tinggal di close aja, nanti dia akan terclose seperti itu ya. Nah, kemudian supaya gampang ya, supaya pada waktu kita mau mengaktifkan ataupun mau menjalankan Proctor Browser ini pada waktu pelaksanaan, supaya nggak masuk ke folder di sini ya, kita keluarkan dulu ini yang Proctor Browser. Caranya adalah klik kanan di sini, kemudian send to, dicari aja send to ya, karena biasanya laptop kita berbeda-beda. Send to, kemudian kita pilih ke desktop nih ya, pilih ke desktop. Nanti dia akan di luar teman-teman ya. Kita refresh. Nah, dia akan di luar nih, Proctor Browser. Jadi nanti jika mau pelaksanaan, ini tinggal klik kanan ya, tinggal klik kanan run as administrator atau double klik boleh, tinggal dijalankan. Catatan teman-teman, Proctor Browser ini itu bisa digunakan, dijalankan, diaktifkan beberapa jam sebelum pelaksanaan, baik simulasi, gladi bersih ataupun ANBK utama. Di luar jam itu, di luar pelaksanaan tidak akan bisa masuk. Gitu ya teman-teman. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan bisa mencerahkan, membantu, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.